syukur padamu. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kasih Tuhan, kasih tak bersyarat, amin Jesus. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Cepat saja katakan sama-sama. Kasih Tuhan. Untuk bangkit bersama-sama, mari naikkan pujian dengan segenap hati kita. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan dengan segenap hati kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak menerima segala pujian kami. Di atas pujian. Amin Yesus. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita, haleluya. Haleluya. Kita memiliki Allah yang setia terhadap kita. Dia selalu menuntun kita dan membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita.
memiliki Allah yang setia. Dia selalu menuntun langkah hidup kita. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh ragu, sebab Dia menyertai hidup kita. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Amin. Mari kita nyatakan bersama-sama. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, begitu senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Dialah sumber harapan kita. Haleluya. Saya rindu pada pagi hari ini setiap kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Dan saya rindu jemaat GBI Jomblang adalah jemaat yang antusias, yang semangat dalam memuji Tuhan, yang siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lambaikan tangannya dan berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Olah kekuatan dan pengharapan kami ya Tuhan. Menerangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu Karena Dia bersama kita. Dia bersamaku. Amin. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama katakan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Di dalam Dia ada kemenangan, saudara. Haleluya. Dan kebenaran itulah yang membebaskan setiap kita. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan. Amin. Hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu. Karena Dia bersama dengan kita. Amin. Dia menjaga dengan kuasa mulia. Mari sama-sama katakan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Di dalam namanya ada pengharapan. Di dalam kuasanya ada kemenangan. Amin. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan sama-sama. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup.
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Immanuel,
Engkau Tuhan kami yang hebat. Selamanya Engkau Raja atas kehidupan kami. Kami ada oleh karena Engkau yang menopang. Kami hidup oleh karena Engkau yang memelihara kami. Dan kami punya hari esok yang baik. Oleh karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan, di saat lemah Engkau berikan kami kekuatan. Kami bersyukur Tuhan, di saat kami sakit Engkau memberikan kepada kami kesembuhan. Oh Tuhan, kami menaikkan syukur. Di saat kami tak berdaya, Engkau Tuhan dikdaya dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, banyak perkara di dalam kehidupan kami. Namun kami percaya Engkau mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Engkau yang memulihkan kami. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Siang dan malam Tuhan menggembalakan kami. Sehingga kami tidak pernah sendirian. Bersama dengan Tuhan kami kuat. Bersama dengan Tuhan kami menang. Bersama dengan Tuhan kami sanggup. Bersama dengan Tuhan kami menjadi pribadi yang hebat. Oh Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami mendengar dengan sungguh-sungguh. Hikmat Tuhan menolong kami. Pertolongan Tuhan yang ajaib memberikan kami pengertian. Supaya firman-Mu memberkati kami. Firman-Mu menegur kami. Firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan diri kepadamu. Yang berdiri atas nama Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengurapi. Memakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui penyampaian firman-Mu, Allah berkenan menyatakan diri-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami datang kepadamu, kami sadar kami lemah. Kami manusia berdosa. Kami tidak sempurna. Kami tidak selalu penuh dengan Roh Kudus-Mu. Karena itu Tuhan, kami mengaku dosa kami. Kami mohon Engkau mengampuni segala kesalahan kami. Membasuh kami dengan darah yang mahal, darah Kristus Yesus. Sehingga kami boleh menjadi layak dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan untuk duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Wah, puji nama Tuhan. Shalom. Wah, seperti belum sarapan ya. Ya. Tapi saya juga belum sarapan, jadi sama kita ya. Ya. Atau sudah ada yang sarapan tadi? Ya, belum. Wah, berarti sama ya. Nah, berarti supaya kenyang, mari bersemangat. Shalom. Nah, itu baru bersemangat ya. Jangan nampakkan lapar gitu ya. Nanti setelah ibadah supaya makannya lahap gitu ya. Puji nama Tuhan ya. Nah, kita 2 tahun gak bertemu. 2024 sekarang 2025 gitu. Ya, jadi selamat Natal, selamat tahun baru ya. Gongsi gitu ya, karena sebentar lagi kan Imlek ya. Ya, Tuhan memberkati kita dengan limpah kasih karunia-Nya ya. Tuhan memberkati kita ya. Judul khotbah saya belum muncul ya. Ya, mengikuti tuntunan Tuhan siang dan malam gitu ya. Nah, tadi saya mengatakan kita tidak berjumpa 2 tahun gitu ya. Dari 2024 sekarang 2025. Emang hari berganti. Minggu berganti, bulan berganti, tahun berganti. Nah, semuanya itu mengingatkan kita bahwa hidup itu sebuah perjalanan. Kita disebut sebagai musafir. Dalam falsafah Jawa disebutkan bahwa kita hidup di dunia ini hanya mampir ngombe. Hidup sementara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perjalanan hidup kita ada siang, ada malam, ada menang dan ada kalah. Ada kalanya berhasil dan juga gagal. Ada sehat dan ada sakit.
Ada suka, ada duka. Ketika musim panas, kita semuanya gerah. Ketika musim hujan, sebagian kita mengalami banjir. Basah kuyup ketika di jalan. Rumah kita mungkin sebagian ada yang bocor. Ya, rumah saya juga. Setiap kali hujan selalu bocor. Ya bocor ya cari ember. Ya, karena sudah didandani ya bocornya tetap bocor. Bingung, tidak tahu dari mana. Ya, nah saya tanya tukangnya, bocornya dari mana ya? Nah itu enggak bisa dipikirkan Pak, karena kelihatan semuanya sudah rapi tertutup. Anehnya, kalau hujan sederas-derasnya enggak bocor. Tapi kalau hujan rintik-rintik, bocor. Aneh kan? Ya saya bilang dengan istri saya, dinikmati kalau hujan tinggal tampung. Butuh 3 ember, ada 4 ember yang tersedia. Jadi masih sisa. Jadi dinikmati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita membaca kalimat ini. Ya. Next ya. Katanya nggak bisa ya. Ya, harus di next ya. Tadi bisa ya. Di next saja. Ya. Yuk kita baca bersama-sama 2 iya. Hidup tidak selalu riang, kadang-kadang meriang. Ya, siapa yang meriang dalam tahun yang kemarin? Ada yang sakit tahun kemarin? Ada? Banyak. Kok banyak? Ya, kan hidup tidak selalu riang, kadang-kadang meriang. Tidak sering kan? Sering sakit? Enggak kan? Lebih banyak sehat daripada sakit kan? Ya. Kalimat yang kedua, yuk kita baca. 2 iya. Cara hidup terbaik adalah sungguh hidup di dalam Tuhan. Amin. Mengapa harus sungguh hidup dalam Tuhan? Kalimat yang ketiga. 2 iya. Hidup di luar Tuhan itu sungguh berat. Hidup di dalam Tuhan sungguh berkat. Nah, yang mau diberkati boleh angkat tangan. Ya. Nah, camkan ini. Hidup di luar Tuhan sungguh berat. Hidup di dalam Tuhan sungguh berkat. Nah, saya percaya itu. Ya. Dan itu yang kita jalani setiap hari. Ada pergumulan. Ada tantangan. Ada persoalan. Ada kesusahan. Tapi bersama dengan Tuhan, hidup itu adalah berkat. Nah, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Pertama kita baca dari Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Lalu nanti kita lanjutkan dari Yosua 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Nah, seperti yang sudah muncul di depan Bapak Ibu Saudara, ya, saya ingin membacakan untuk kita ayat firman Tuhan ini. Dikatakan dalam Keluaran 13 ayat 21-22, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tuhan menuntun dan tidak pernah Tuhan beralih dari umatnya. Lalu Yosua pasal 1 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Dikatakan begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya,
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ini orang desa. Jadi minim pengalaman. Anak saya sering mengatakan, Papa itu katrok. Nah, pertama sekali saya keluar negeri, pasti bingung. Untung ada guide-nya yang menemani. Ketika di bandara mau naik pesawat, guide-nya bilang lewat pintu imigrasi. Ya saya dengarkan, saya ikuti dia. Sampai di negara tujuan keluar, dia mengatakan harus lewat pintu imigrasi. Saya dengarkan, saya ikuti. Ketika dia mengatakan kita naik bus, saya ikuti. Naik kereta api, saya ikuti. Mau ke kota sana, saya ikuti. Mau ke desa sana, saya ikuti. Saya mau ke tempat wisata, saya ikuti. Saya mau ke restoran, saya ikuti. Saya ikuti arahannya dan saya ikuti kemana orangnya pergi. Setelah 21 hari perjalanan, wah saya pulang ke Indonesia dengan selamat. Saya ikuti apa yang dikatakan oleh guide itu. Di negara yang saya kunjungi itu tidak seperti di Indonesia. Bebas cekrek foto sana, foto sini. Di sana kalau foto juga bebas, tapi kameranya harus bunyi. Nah, ketika saya foto pertama, langsung ditegur. Nggak boleh. Harus kameranya dibunyikan. Karena kalau orang lain keberatan di foto, dia bisa cek kamera kita dan mengatakan kalau dia ada, minta dihapus. Ya, itu ketentuannya. Lalu sudah itu, ya saya bunyikan. Saya foto, jadi ketahuan kalau sedang foto. Saya patuhi. Saya ikuti arahannya. Dan saya lakukan seperti yang dikatakan oleh guide itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang Israel, umat Tuhan masa perjanjian lama, itu harus mengadakan perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, harus melewati yang namanya padang gurun. Allah dengan sengaja membuat mereka melewati padang gurun. Padahal sebenarnya perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu, artinya berlimpah dengan kebaikan Tuhan di sana. Kalau ditempuh secara langsung, itu tidak perlu 40 tahun. Paling lama 2 bulan. Selambat-lambatnya 1 tahun. Tapi Bapak Ibu Saudara, mereka harus melewati padang gurun. Dan Tuhan berjanji akan menyertai, akan menuntun, akan memberi mereka petunjuk di jalan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Sekalipun mereka harus melewati padang gurun. Padang gurun artinya tempat yang sulit, tempat yang terpencil, tempat yang penuh dengan mara bahaya, tempat yang tidak ada pertolongan dari tempat lain, kecuali hanya mengharapkan pertolongan Tuhan. Itu padang gurun. Nah, oleh karena itu Tuhan mengingatkan mereka. Harus sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Tidak boleh serong ke kanan, tidak boleh serong ke kiri. Harus mendengarkan dan mematuhi tuntunan Tuhan. Tidak boleh menyimpang, tidak boleh melenceng, melainkan harus berjalan lurus tepat seperti bimbingan Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan juga mengingatkan mereka.
Kalau menyimpang ke kiri atau ke kanan, Tuhan akan menegur. Bahkan Tuhan akan menghukum. Dalam perjalanan itu mereka mengalami banyak mukjizat. Tapi dalam perjalanan itu juga mereka mengalami teguran Tuhan. Hukuman dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin membagikan 3 kebenaran kepada kita. Yang pertama, Tuhan pasti menyertai umatnya di dalam perjalanan hidup ini. Yang kedua, Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia Allah yang setia. Nyanyian kita tadi mengatakan Immanuel. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan menyertai, karena Tuhan setia, maka Tuhan mau agar hidup kita itu tulus, lurus, dan kudus. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tuhan menyertai umatnya dengan kehadirannya. Dalam bacaan kita tadi, Tuhan hadir dalam tiang awan dan dalam tiang api. Berarti Tuhan melakukan bimbingan, tetapi Tuhan juga memberikan perlindungan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita sudah berpengalaman dalam hidup ini. Semuanya kita bukan orang yang minim asam dan garam. Apalagi kita yang sudah berumur. Saya sudah 52 tahun menjalani hidup. Penuh pengalaman. Suka sudah. Duka pun sudah. Menang sudah. Kalah pun sudah mengalami. Sudah kenyang dengan pengalaman asam garam. Tahu sehat, sakit pun sudah mengalaminya. Tahu bicara dengan jujur, tetapi ditipu orang pun sudah mengalaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara, semakin berumur, semakin banyak pengalaman di dalam hidup. Perjalanan kita dalam dunia ini semakin banyak pengalaman dan pengalaman disebut sebagai guru yang paling jujur. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, meskipun kita sudah banyak pengalaman, meskipun kita sudah kenyang dengan asam garam kehidupan ini, pengalaman itu tidak cukup untuk kita cakap dalam menjalani kehidupan. Kita tetap perlu tuntunan Tuhan. Nah, Tuhan ada menyertai kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada hadir dalam kehidupan kita. Kalau dulu tiang api dan dulu ada tiang awan menyertai umatnya dalam perjalanan, tiang awan dan tiang api itu adalah simbol dari kehadiran Kristus dalam perjanjian lama. Dan mulai dari raya Natal, Yesus sudah lahir ke dalam dunia, Ia sudah menyertai kita. Tidak lagi dengan tiang awan, tidak lagi dengan tiang api, tapi kehadirannya melalui Roh Kudus. Nah, hanya Bapak Ibu Saudara, kalau Dia menyertai kita, berarti saya ada di rumah, Tuhan juga ada di rumah. Ketika saya di luar rumah, Tuhan juga menyertai saya di luar rumah. Ketika saya di tempat yang terang, Tuhan juga menyertai saya di tempat yang terang itu. Ketika saya ada di tempat yang gelap, Tuhan juga menyertai saya di tempat yang gelap itu. Ketika saya melakukan yang baik, Tuhan melihat saya melakukan yang baik. Karena Ia menyertai ketika saya melakukan sesuatu yang tidak baik. Tuhan juga melihat. Karena Ia menyertai umatnya. Segalanya Dia lihat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun kita sudah kenyang dengan pengalaman hidup, meskipun kita sudah berpengalaman dan punya banyak pengetahuan dalam hidup ini, kita tetap perlu tuntunan Tuhan. Amin.
Itu yang membuat kita cakap dan mampu menjalani kehidupan ini. Kalau kita mengalami keberhasilan, kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, maka keberhasilan itu tidak akan pernah membuat kita lupa siapa Tuhan yang sudah memberkati kita. Kalau kita mengalami tantangan, kesusahan, pergumulan, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka kita tahu tuntunan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan, kita tidak pernah putus asa. Saya mau mengatakan kepada kita, tanpa Tuhan, kita runtuh. Bersama Tuhan, kita teguh. Amin. Saya ucapkan sekali lagi. Tanpa Tuhan, kita runtuh. Bersama Tuhan, kita teguh. Amin. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada. Menyertai. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tiang awan dan tiang api itu tidak pernah beralih. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itu tidak on off. Bukan muncul, tenggelam, tapi konsisten. Selalu ada. Tuhan itu ada, Tuhan itu menyertai, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekali lagi, Tuhan itu ada, Tuhan itu menyertai, dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan itu Allah yang setia. Kesetiaannya tidak tergoyahkan oleh apapun. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Pergumulan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Keberhasilan bukan berarti itu tanda Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Bisa jadi, Bapak Ibu Saudara, orang berjumpa dengan Tuhan dengan keberhasilan yang dialami, dan orang lain berjumpa dengan Tuhan melalui pergumulan yang dia alami. Itu berarti tidak penting apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak penting apa yang dapat kita capai, yang penting Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dan itulah yang membuat hidup ini bermakna. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ratapan 3:22-23 mengatakan begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Hidup kita dari sejak kita dalam kandungan ibu, kanak-kanak, remaja, pemuda, tua, sepuh, sampai nanti Tuhan memanggil kita, Dia Tuhan yang setia menyertai kehidupan kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Dia menyertai dan Dia selalu setia dalam kehidupan kita, Dia menuntut ini dalam kehidupan kita. Dia ingin kita tidak hidup sembarangan, tetapi Dia ingin supaya kita hidup dalam kebenaran. Dia mau kita hidup dalam kebenaran, sehingga hidup kita tidak akan pernah sembarangan. Tuhan mau supaya hidup kita tulus. Tuhan mau supaya hidup kita lurus. Tuhan mau supaya hidup kita kudus. Ini satu paket. Tulus, lurus, kudus. Orang yang tulus pasti lurus. Orang yang tulus, lurus pasti kudus. Orang yang kudus pasti lurus dan tulus. Ini tidak bisa pilihan. Ini satu kesatuan. Tulus, lurus, dan kudus. Apa itu tulus, Bapak Ibu Saudara? Sederhana definisinya. Memiliki hati yang bersih. Hati yang suci. Hati yang plong. Lega. Hati kita lapang. Nah, Bapak Ibu Saudara, pasti tahu membedakan antara hati yang tulus dengan hati yang munafik. Nah, Tuhan menghendaki kita memiliki hati yang tulus. Ya, ini
penting. Ini menjadi kunci perjalanan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena ia akan melihat Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Orang yang tulus melihat penyertaan Tuhan. Orang yang tulus mengalami kesetiaan Tuhan. Orang yang tulus berpengalaman dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengendaki kita supaya lurus. Kalau tulus itu berkaitan dengan hati, lurus itu berkaitan dengan ketaatan. Nah, apa artinya lurus? Berjalan sesuai firman Tuhan tanpa menyimpang. Jalan Tuhan adalah jalan yang lurus, meskipun kadang sempit dan penuh tantangan. Dan kita sudah tahu itu. Kita mau jadi orang Kristen, padahal dari sejak pertama kali kita menjadi orang Kristen, kita sudah diberitahu. Orang Kristen itu memikul salib. Berarti hidupnya lurus. Berarti hidupnya mau taat dan setia melakukan firman Tuhan. Berarti hidupnya menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan lagi keinginanku, tapi keinginan Tuhan. Bukan lagi kemauanku, melainkan kemauan Tuhan. Bukan lagi caraku, melainkan cara Tuhan. Bukan lagi tujuanku, melainkan tujuan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini lurus. Tidak boleh menyimpang ke kiri. Tidak boleh menyimpang ke kanan. Tidak boleh serong. Harus tegak lurus. Mendengar apa yang Tuhan katakan. Teguhkanlah hatimu. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya perjalananmu berhasil. Itu kata Tuhan dari firman yang kita baca tadi. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup tulus, maka pasti kita hidup lurus. Kalau tulus itu berkaitan dengan sikap hati, lurus itu berkaitan dengan komitmen untuk taat kepada Tuhan, kudus itu adalah panggilan kita untuk mendekat bahkan melekat dengan Tuhan. Dalam hidup kita, Kristus hadir. Dalam perjalanan kita, Tuhan hadir. Dalam hidup kita, bukan hanya Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, tetapi kita mau datang kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang datang kepada kita, tetapi kita yang mau datang kepada Tuhan, mendekat bahkan melekat pada Tuhan. Sehingga kehidupan kita tidak bisa lagi dipisahkan dengan Tuhan. Itu namanya kudus. Karena kudus itu artinya kita memisahkan diri dari dunia untuk menyatu dan bersatu dengan Tuhan. Itu kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah itu mudah? Mudah mengucapkan. Mudah mengatakan hidup itu harus tulus. Mudah mengatakan hidup itu harus lurus. Mudah mengatakan hidup itu harus kudus. Tapi menjalaninya tidak mudah. Kita semuanya sudah tahu perjalanan hidup ini. Tidak mudah. Kita sudah semua mengalami perjalanan hidup ini sulit. Hanya orang yang beriman yang tetap solid di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan video singkat ini. Ya. Oh, ini bukan video. Nanti setelah ini videonya. Tapi saya mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan orang Israel menuju Kanaan dari tanah Mesir, dalam penyertaan Tuhan, ada satu orang yang pernah berbuat dosa. Namanya Akan. Dan dosa Akan itu menyebabkan orang Israel mengalami kekalahan. Tuhan yang menyertai semestinya memberi mukjizat pertolongan. Saat itu menjadi teguran dan hukuman. Apa dosa Akan? Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Ini dosa yang dia perbuat.
Sebagaimana dicatat di dalam Yosua pasal 7. Ayat 19 sampai 21. Dikatakan begini. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah, buatan Siniar. Dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu kusembunyikan dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan menyertai, karena Tuhan setia, dia tahu akan hidupnya tidak tulus. Dia tahu akan hidupnya tidak lurus. Dia tahu akan hidupnya tidak kudus. Maka menegur, bahkan menghukum. Itu konsekuensi. Kalau Tuhan menyertai. Kalau Tuhan tidak menyertai, Tuhan jauh. Kalau Tuhan tidak menyertai, kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Tapi tidak mungkin dia tidak menyertai karena dia adalah Tuhan yang setia. Sekali kita menjadi umatnya, tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Nah, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Jangan salah paham. Tapi tangkap makna apa yang mau saya katakan begini. Sekalipun kita berbuat dosa, Tuhan tidak meninggalkan kita. Sekalipun kita melakukan sesuatu penyelewengan, menyimpang ke kiri dan ke kanan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tapi Tuhan mengatakan begini, barang siapa kukasihi, ia kuhajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobat. Jadi kalau Tuhan masih menegur, kalau Tuhan masih menghukum, itu bagian dari pernyataan kasih-Nya. Tapi kalau Tuhan sudah membiarkan, Tuhan mengabaikan, Tuhan tidak peduli, berarti Tuhan sudah murka. Tapi syukurlah, Allah kita itu Allah yang lambat murka, tapi yang penuh dengan belas kasih. Oleh karena itu sekalipun saya menyimpang, Dia mau mengingatkan saya lurus. Sekalipun saya berdosa, Ia mengundang saya, anakku, bertobat. Tantangan hidup luar biasa berat. Orang bisa mengatakan begini dalam persaingan kehidupan ini. Pak, jangankan yang halal, yang haram pun sekarang sulit dapatkannya. Itu berarti orang sudah menghalalkan segala cara. Jangankan yang halal, yang haram pun susah mendapatkannya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin kita melihat klip ini dan jangan ada di antara kita yang melakukan yang seperti ini. Next. Bisa jalan gak ya? Kita tunggu ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ini penjual salak ini merekam pembelinya. Dan dia perhatikan ibu itu memilah-milah salak. Tapi lihat tangannya, masukkan salaknya kemana? Plastik kreseknya ya nggak penuh-penuh. Ya. Pilah-pilah masuknya dalam tas. Pilah-pilah kreseknya nggak pernah penuh-penuh. Mungkin dia merasa nggak ketahuan.
Mungkin dia merasa ada kesempatan. Mungkin dia merasa penjualnya lebih kaya daripada saya. Mungkin dia merasa tidak ada kamera. Ternyata Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan ini hanya konten. Ya. Tapi kalau melihat analisa video ini, ya ini bukan konten. Karena kalau konten itu biasanya suaranya jernih. Angle kameranya lebih tertata dengan apik. Tapi ini memang sengaja direkam. Tanpa diketahui oleh yang membeli karena gerak-geriknya aneh. Lalu direkam oleh si penjual. Ketahuan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika saya mengatakan tadi, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang setia itu menghendaki tulus, lurus, dan kudus. Kita tahu. Inilah dosa akan. Kita tahu. Inilah sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh ibu ini. Saya mau berkata kepada kita Bapak Ibu Saudara. Next. Meskipun ada kesempatan. Jangan mencuri. Saya mau mengatakan kepada kita, meskipun kepingin jangan lakukan. Saya mau mengatakan kepada kita, meskipun tidak ketahuan jangan melakukan. Mengapa? Tuhan melihat, Tuhan tahu, Tuhan ada bersama dengan umatnya. Apakah Tuhan tidak tahu kalau kita sedang mengalami kesulitan? Tuhan tahu. Ketika orang Israel tidak bisa makan di padang gurun, Tuhan memberi manna. Ketika mereka kehausan, tidak ada air, Tuhan mengeluarkan air dari gunung batu. Allah sanggup memelihara umatnya. Allah sanggup mengadakan mukjizat dalam hidup umatnya. Dia bukan Allah yang tidak bertanggung jawab. Ketika dia mengatakan, akulah Allah yang setia, yang menyertai, aku tidak pernah meninggalkan, ia menghendaki umatnya lurus, kudus, dan tulus. Satu paket. Itu tidak bisa dipisahkan. Saya mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi dalam perjalanan kehidupan ini, Tuhan memanggil kita untuk setia mengandalkan Dia. Amin. Pergumulan apapun yang engkau alami, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetaplah lurus ikut Tuhan. Amin. Dunia menawarkan jalan seperti apapun. Tetaplah ikuti jalan Tuhan. Jalan yang disangka lurus bisa jadi ujungnya menuju maut. Sekalipun jalan hidupmu sepertinya berlika-liku, kalau saya, engkau setia ikut Tuhan, kemenangan ada di dalam kehidupan kita. Pembelaan Tuhanlah yang membawa kita kepada kemenangan. Pertolongan Tuhanlah yang membawa kita untuk naik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun dunia mungkin satu saat berhasil menipu kita. Tapi dia tidak pernah berhasil menipu Tuhan. Sekalipun orang dunia sepertinya hidupnya senang-senang karena dia hidup di luar Tuhan. Dia tidak akan pernah bebas dari penghakiman Tuhan. Dia akan bela umatnya, siapa yang menipu umat Tuhan itu disertai oleh Tuhan. Dan yang menipu itu akan mendapat teguran dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup ini sebuah perjalanan. Kita sudah berpengalaman. Tahun-tahun yang kita lalui, kita pernah sakit. Tuhan menolong, maka kita hidup ada sebagaimana adanya sampai sekarang. Kalau nanti Tuhan mengizinkan kita sakit, itu berarti Tuhan mengajak kita berpengalaman dengan Dia, kuasanya yang menyembuhkan, kuasanya yang menguatkan,
kuasanya yang menghibur, kuasanya yang memberi pertolongan bagi kita. Kita sudah pernah mengalami kesusahan, resesi ekonomi. Kita sudah mengalami bagaimana beratnya membayar hutang. Bagaimana beratnya membiayai sekolah anak-anak. Kita sudah mengalami berbagai bentuk kesusahan. Kita ada sampai sekarang bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang menolong. Oleh karena itu, kalau nanti mengalami dalam perjalanan hidup kita, ada tantangan seperti yang pernah kita alami, tetaplah ikuti tuntunan Tuhan siang dan malam, jangan pernah meninggalkan Dia. Tuhanlah yang akan menjadi pembelamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini untunglah misteri. Tidak segalanya sesuatu kita ketahui. Untunglah hidup ini ada misteri. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Untunglah ada misteri. Karena itu berarti kita perlu mengandalkan tuntunan Tuhan siang dan malam sepanjang perjalanan hidup kita. Maka kita akan melihat tuntunan Tuhan itu membawa kita ke negeri perjanjian. Negeri yang kaya susu dan madu. Itu berarti di sana ada penyertaan Tuhan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Misteri itu adalah panggilan untuk kita beriman. Panggilan untuk kita bergantung. Panggilan untuk kita mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari ucapkan, hidup di dalam Tuhan adalah berkat. 2, iya. Hidup di dalam Tuhan adalah berkat. Sekali lagi, hidup di dalam Tuhan adalah berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau melihat hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau yang berkuasa di bumi seperti Engkau berkuasa di sorga. Engkau tahu di mana kami tinggal. Engkau tahu di mana kami bekerja. Engkau tahu perjalanan hidup kami sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau tahu kesusahan kami. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu keberadaan keluarga kami. Engkau tahu hidup ini kadang-kadang tidak mudah tapi sungguh sulit. Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hari berganti, mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Minggu berganti, mata rohani kami tetap memandang kepadamu. Bulan dan tahun berganti, kami mau setia iring Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami tidak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Oh Tuhan, berilah kami hati yang tulus. Berilah kami hidup yang lurus. Bawalah kami mendekat, melekat padamu sehingga hidup kami kudus. Jauhlah daripada kami berbuat curang. Jauhlah daripada kami mempermalukan nama-Mu. Jauhlah daripada kami melakukan kejahatan. Jauhlah daripada kami mencuri. Tapi kami mau diberkati Tuhan. Kami mau sungguh hidup dalam Tuhan. Kami mau hidup yang takut dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala hal, ajar kami untuk ingat. Tuhan ada. Tuhan menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dan kami ini adalah umat-Mu. Umat kesayangan-Mu, umat pilihan-Mu, umat yang berharga dalam pandangan-Mu. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong kami semuanya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, berbicara Engkau kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri. Kita naikkan pujian yang sudah lama. Ya. Dari Jonathan Prawira, jalanmu tak terselami. Biarlah Tuhan yang menuntun kita.
penyertaan Tuhan sempurna, membawa hidup kita menjadi indah. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Jalanmu tak terselami Oleh setiap kami, oleh setiap hati kami. oh terima kasih Tuhan. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Benar Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, Heran dan besar bagiku. heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Jalan-Mu tak terselami Jalan Tuhan adalah yang terbaik. oleh setiap hati kami. Oh terima kasih Tuhan, Engkau setia. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, Terima kasih Tuhan. rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Saya ingin kita berdiam diri sejenak. Mari masing-masing berdoa. Roh Kudus Allah, Engkau ada di sini. Engkau ada dalam keluargaku. Engkau ada di dalam hidupku. Selidiki aku. Uji aku. Periksa hidupku. Aku mau hidup yang tulus. Aku mau hidup yang lurus. Aku mau hidup yang
Kudus. Allah Roh Kudus, selidiki aku. Kalau aku menyimpang ke kiri dan ke kanan, jangan tinggalkan aku. Bawalah saya kembali ke jalan yang lurus, yang berkenan kepadamu. Jalan yang memuliakan namamu, jalan yang ada dalam pertolongan Tuhan, jalan yang disertai, diberkati, dipulihkan, dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan, hidup ini tidak mudah. Hidup ini sulit. Hidup ini berat. Kami melewati tahun yang lalu. Dan kami sudah ada di ujung bulan Januari tahun 2025. Ada begitu banyak harapan. Ada doa. Ada cita-cita, ada kerinduan. Apa yang belum tergapai di tahun yang lalu, ingin kami gapai di tahun 2025 ini. Kami tidak kuat. Tapi firman Tuhan mengingatkan kami. Bersama dengan Tuhan kami teguh. Bersama dengan Tuhan kami kuat. Bersama dengan Tuhan kami berkemenangan. Bersama dengan Tuhan pertolongan itu tidak terlambat. Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini, penyertaan-Mu sempurna. Refrennya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya berdoa untuk setiap kami. Berdoa untuk diri hamba-Mu sendiri. Berdoa untuk setiap pria di ruangan ini. Berdoa untuk setiap wanita di ruangan ini. Berdoa untuk setiap anak-anak, pemuda, remaja, untuk setiap kami, yang muda, yang tua. Kami mau mengatakan, di dalam Yesus hidupku berubah. Di dalam Yesus hidupku berkemenangan. Penolong yang ajaib dalam hidupku adalah Tuhan. Yang menyertai aku, yang menyertai keluargaku, yang menyertai hidupku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan semesta alam. Dialah yang menopangku, Dialah yang menolongku, Dialah yang memberkatiku. Tuhan mampukan saya mulai hari ini hidup tulus, hidup lurus,
dan hidup kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema yang menggema siang dan malam, sehingga kehidupan kami selalu berkenan kepada Allah. Berkat-Mu atas kami, berkat-Mu tercurah, anugerah-Mu berlimpah, anugerah-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan untuk duduk kembali. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih untuk firman yang begitu indah pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Sahat yang Kau izinkan untuk datang, untuk hadir di tengah-tengah kami memberitakan firman-Mu Bapa. Terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami untuk kami senantiasa ingat bahwa ada Engkau yang selalu senantiasa menyertai kami. Kami tidak pernah sendirian dalam menjalani hidup kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami senantiasa sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau, memiliki hidup yang lurus, tulus dan kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Sahat. Kiranya Engkau berkati beliau dimanapun beliau berada. Engkau berkati apapun yang beliau kerjakan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Dimanapun beliau berada Tuhan, ada tangan kuat kuasa-Mu yang menopang, yang menyertai beliau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarganya, kesehatannya. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, sebelum saya menyampaikan pengumuman kegiatan seminggu depan, saya menyambut dengan hangat. Barangkali ada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja ini, apakah ada? Puji Tuhan, kita sudah saling mengenal satu sama lain dan kita adalah jemaat-jemaat yang setia. Amplop persembahan ada di setiap kursi dan Bapak Ibu Saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di depan pintu masuk atau keluar. Atau jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atas nama GBI Jomblang dengan nomor 83601977779. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu ada doa pagi di tempat ini jam 5 sampai 6 pagi. Setiap hari Selasa ada doa ekstra yang dimulai jam 7 malam sampai selesai. Untuk Selasa besok adalah minggu terakhir di mana kita akan sharing, kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan dan saudara yang mau menyampaikan kebaikan Tuhan bisa datang di doa ekstra besok Selasa ya. Selanjutnya Yud. Ya, Shalom Jemaat GBI Jomblang. Untuk minggu depan itu awal Februari ya, itu Youth King Generation itu akan mengadakan game time. Jadi untuk teman-teman kami undang buat datang. Kita akan muji Tuhan bersama, kita akan merasakan hadirat Tuhan bersama. Kita juga akan fellowship bersama dan kita isi waktu kita buat game juga. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya anak, cucu ya kami himbau untuk diajak anak-anaknya, cucu-cucunya untuk ikut youth sekalian. Jadi kita akan berkolaborasi bersama dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau semisal hari Sabtu merasa kok anakku kok kelayapan terus ya, keluyuran terus ya, coba dibantu untuk ngajak ke youth. Jadi itu biar itu karena orang-orang itu kan bilang Kak, lebih baik 1 hari di tempat kudusmu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Sekian pengumuman youth. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, saya undang Bapak Ibu bisa berdiri. Kita akan bacakan ayat firman kita yang diambil dari Yohanes 1 ayat 16. Kita baca bersama-sama 3-2. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita angkat tangan kita akui firman Tuhan. 3-2. Hidupku telah kuserahkan kepada Kristus. Ia hidup dan memenuhi hidupku. Ia mengasihiku tanpa henti dan tanpa syarat. Di sepanjang hidupku, aku hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Amin. Kita genggam tangan kita ucapkan yel-yel kita.
dengan semangat. Jemaat GBI Jomblang lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan. Amin. Di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Hanya di dalam Dia ada pengharapan dan di dalam Dia ada kemenangan. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu, ada 3 pesan yang disampaikan pada pagi ini. Hidup kita harus tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Mari jemaat GBI Jomblang, kita akan arahkan tangan kita kepada hamba-Nya yang sudah memberkati kita. Bapa, kami bersyukur buat firman yang sudah Kau tabur di tengah-tengah kami. Dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi benih yang akan bertumbuh, berakar kuat, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Hidup kami bukan hidup yang lama, tetapi di tahun 2025 ini kami menghidupi hidup yang baru, yang datang daripada-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan menata hidup kami, untuk kami boleh menjadi tulus, lurus, dan kudus di hadapan-Mu. Berkat-Mu atas hamba-Mu Pak Sahat yang sudah Kau kirim di tengah-tengah kami Tuhan. Kau memberkati seluruh kehidupannya, Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati pekerjaannya, keluarganya Tuhan, kesehatannya, istri anak-anaknya Tuhan, Kau berkati. Sehingga mau menyatakan kemuliaan-Mu buat hamba-Mu ini, dimanapun dia Kau utus, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi ini, mari angkat kedua tangan-Mu, arahkan kepada Tuhan. Suami istri bisa bergandengan tangan. Aminkan setiap berkat Tuhan yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati percaya, sama-sama katakan amin. Di nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu untuk mengucap syukur untuk ibadah kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.